Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Mi'raj ruhani melalui waktu. Wahai jiwa-jiwa yang mencari cahaya, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dengarkan denting waktu yang biasanya kau abaikan. Karena di balik detik-detik itulah tersembunyi sebuah rahasia perjalanan. Bukan perjalanan kaki, bukan pula lintasan angan, tapi perjalanan ruh menuju Tuhan. Inilah yang dinamakan Mi'raj ruhani. Mi'raj ruhani bukanlah sekadar konsep, bukan pula dongeng para sufi. Ia adalah tangga tersembunyi dalam hati manusia, yang jika engkau bersihkan cerminnya, akan tampaklah padanya cahaya langit dan waktu. Bukan hanya alat hitung umur, tapi langit rahasia tempat ruh bisa naik menuju hadiratnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bisikan agung Futuh Al-Ghaib membimbing kita melalui lapisan-lapisan waktu, menuntun kita untuk menyelami bahwa Mi'raj bukan sekadar peristiwa sejarah Nabi, melainkan juga cermin batin yang bisa dipijak siapa saja, yang ikhlas, yang jujur, dan yang berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tiap bagian berikut, kita akan menelusuri apa itu Mi'raj ruhani, bagaimana waktu menjadi langit, bagaimana kehadiran mengalahkan sekadar gerakan, dan bagaimana detik-detik fana bisa menjadi cahaya yang memantulkan wajah Tuhan. Wahai saudaraku, bukalah hatimu perlahan, karena dalam setiap penjelasan ini bukan hanya ilmu yang akan kau temui, tapi undangan halus dari langit. Apa itu Mi'raj ruhani? Wahai saudaraku yang budiman, mari kita hening sejenak. Pejamkan sejenak hiruk-pikuk dunia dari telinga hatimu, dan dengarkan bisikan langit yang lembut menyapa jiwa. Mi'raj ruhani adalah pendakian rahasia jiwa. Ia bukan sekadar istilah sufi, bukan pula mimpi dalam tidur malam. Ia adalah pengalaman hakiki ketika ruh manusia bangkit dari dataran syahwat, menembus kabut hawa nafsu, dan terangkat menuju samudra makrifat. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Mi'raj ruhani adalah hakikat dari kebangkitan batin. Sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kaki, tapi dengan hati yang bersih dari selainnya. Mi'raj ruhani adalah detik saat cahaya menyentuh kesadaranmu, saat engkau tidak lagi hidup karena dunia, tapi karena cinta kepadanya. Engkau tidak lagi digerakkan oleh keinginan, tapi oleh kerinduan. Engkau tidak lagi mencari keluar, melainkan menyelam ke dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan dalam Futuh Al-Ghaib, jika hatimu telah bersih, maka Allah akan menaikkanmu dalam Mi'raj ruhani. Sebab ruh yang naik menuju Allah akan menetap, sedangkan tubuh kembali ke bumi. Mi'raj ruhani bukan tentang menghilang dari dunia, tapi tentang hadir penuh dalam dunia, dengan ruh yang tak terikat, seperti burung yang terbang, meski kakinya masih menyentuh ranting. Engkau bekerja, tapi hatimu bertafakur. Engkau berjalan, tapi batinmu bertawajuh. Itulah Mi'raj. Ketika dunia tidak lagi mengikatmu dan engkau naik tanpa berpindah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh akan diangkatnya. Quran Surah Fatir ayat 10. Maka ketahuilah, wahai pencari Tuhan, setiap jikir, setiap sabar, setiap keikhlasan adalah tangga yang kau injak untuk naik ke langitnya. Bila engkau jujur dalam ibadah, bila hatimu menangis saat namanya disebut, maka engkau telah mulai naik. Bahkan bila tiada seorang pun tahu, langit mengetahuinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sekelompok hamba yang bukan nabi dan bukan syuhada, namun para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, tanpa hubungan darah dan harta. Wajah mereka bercahaya dan berada di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Merekalah yang telah melakukan mi'raj ruhani, bukan dengan tubuh, tapi dengan cinta dan ikhlas. Wahai saudaraku, pernahkah engkau merasakan detik di mana dunia terasa jauh dan yang tersisa hanya kehadiran Allah dalam dadamu? Itulah pintu mi'raj. Jangan abaikan. Bukalah, masuklah. Sebab Tuhanmu menantimu di balik sunyi itu. Syekh Abdul Qadir berkata, apabila engkau tidak tertarik oleh dunia, tidak terganggu oleh makhluk, tidak gentar oleh masa depan, dan tidak sombong dengan masa lalu, maka engkau tengah naik. Mi'raj ruhani tidak terikat waktu. Ia bisa terjadi dalam 1 detik sujud yang jujur, dalam 1 tetes air mata yang jatuh dalam tahajud, dalam 1 helaan nafas yang penuh kesadaran bahwa engkau hamba. Wahai jiwa yang rindu, jangan tunda mi'rajmu. Tak perlu menunggu sempurna. Mi'raj bukan hadiah untuk yang suci, tapi untuk yang mau mendaki. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu langit ruhani. Bersihkan hati kami dari beban dunia yang menahan. Jadikan zikir kami tangga. Jadikan air mata kami hujan berkah. Angkat ruh kami kepadamu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan kami para pendaki cinta yang tak pernah berhenti. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu adalah langit rahasia di mana ruhmu bisa naik. Wahai penempuh cahaya, tahukah engkau bahwa waktu bukan sekadar menit yang berdenting, bukan detik yang lewat tanpa makna? Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang waktu bukan sebagai sesuatu yang datar dan linier, tapi sebagai langit tersembunyi. Langit yang hanya bisa dilihat oleh hati yang terjaga. Waktu adalah rahasia ilahiyah yang mengalir tenang, tapi membawa jiwa yang sadar naik, dan terus naik, menuju hadiratnya. Setiap detik bisa menjadi anak tangga mi'raj ruhani. Setiap jam bisa menjadi pintu surga, bila ruh hadir di dalamnya. Syekh Abdul Qadir menasihati, bersamalah engkau dengan waktu, bukan dengan nafsumu, maka engkau akan melihat waktu menjelma menjadi tangga yang mengangkat ruhmu menuju Tuhanmu. Bayangkan waktu bukan sebagai garis lurus, tapi sebagai spiral cahaya yang mendaki. Bila engkau lalai, engkau terjatuh di pusaran bawah. Tapi bila engkau zikir, hadir, dan sadar, waktu akan menarikmu ke atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1 hingga 3. Dalam ayat ini, waktu bukan hanya bersaksi, ia adalah neraca yang menimbang, siapa naik, siapa jatuh, siapa sadar, siapa lalai. Maka waktu adalah langit, tapi tidak semua orang terbang ke sana. Wahai sahabat ruhani, apakah engkau menjadikan waktu sebagai cermin dunia atau jendela menuju Tuhan? Bila engkau sekadar mengisi waktu, engkau tinggal di bumi. Tapi bila engkau menghayati waktu, engkau tengah mendaki langit yang tersembunyi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktumu sebelum sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Waktu adalah amanah, tapi lebih dari itu ia adalah kendaraan. Ia bisa menuntunmu kepada Allah atau menjauhkanmu darinya. Waktu tidak netral. Ia menyimpan jejak setiap niatmu, setiap zikirmu, bahkan setiap kelalaianmu. Namun ia juga menunggu untuk dipenuhi dengan makna. Ketika engkau menyebut namanya dalam sunyi, dalam luka, dalam sujud, waktu berubah menjadi langit dan ruhmu mulai naik. Wahai saudaraku, jika hari ini hatimu terasa berat, jangan lawan waktu. Peluklah ia,
Jadikan ia teman perjalanan ruhani. Setiap pagi adalah langit yang baru. Setiap malam adalah tangga yang lain. Dan Mi'raj terjadi bila Engkau hadir. Ya Allah, jadikan kami pencari-Mu di dalam waktu. Tuntun langkah ruh kami menaiki detik demi detik menuju hadirat-Mu. Jangan biarkan waktu menjadi kabut yang menyesatkan, tapi jadikan ia langit yang menyingkapkan cahaya-Mu. Amin. Mi'raj ruhani terjadi saat waktu menjadi kehadiran, bukan sekadar gerakan. Wahai jiwa yang sedang mencari, pernahkah engkau duduk dalam keheningan, lalu tiba-tiba seolah waktu berhenti? Bukan karena jarum jam yang macet, tapi karena jiwamu hadir. Inilah Mi'raj ruhani yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat waktu tak lagi hanya berputar secara lahiriah, tapi berubah menjadi ruang suci kehadiran. Tempat ruh naik perlahan-lahan menuju yang maha hadir. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir tidak memandang waktu sebagai rentetan detik yang mati. Ia memandang waktu sebagai wadah kehadiran batin. Detik-detik adalah bejana, dan isi dari bejana itu adalah ruh yang sadar. Bila engkau lalai, waktu hanya lewat di kulit. Tapi bila engkau hadir, waktu masuk ke dalam ruh, menjadi kendaraan yang membawa naik kepadanya. Waktu yang kosong dari kesadaran hanyalah gerakan tubuh. Seperti daun yang hanyut, ia terus berjalan tanpa arah. Tapi waktu yang diisi dengan hadirnya hati, dengan zikir, syukur, harap, dan takut, akan berubah menjadi cahaya. Dan engkau, wahai hamba, akan menjadi pancarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Namun apakah ibadah hanya soal gerakan? Apakah zikir cukup dengan lidah? Tidak. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan menyangka engkau dekat hanya karena gerakan jasadmu. Ukurlah kedekatanmu dengan ukuran hadirnya hati dalam setiap nafasmu." Wahai sahabat malam, Mi'raj ruhani bukanlah hal gaib yang hanya dinikmati oleh para nabi dan wali besar. Ia adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada siapapun, pada detik siapapun yang mau menghadirkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Lihatlah sujud yang dalam, yang sunyi. Bila hati hadir di sana, itu adalah tangga. Lihatlah air mata yang jatuh tanpa suara dalam tahajud. Bila itu muncul dari cinta, itulah penerbangan. Bahkan hembusan nafas yang lirih, bila ia disertai pengakuan sebagai hamba, maka ia telah menjadi bagian dari Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Waktu yang paling mulia bukanlah yang panjang, tapi yang penuh. Dan penuh artinya engkau hadir, tidak lalai, tidak berpura-pura, tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tapi menyerahkan hati dalam kesadaran utuh bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Wahai engkau yang sedang menapaki detik, jika engkau merasa kering, bisa jadi bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena hatimu belum hadir. Mi'raj bukanlah soal melompat dari bumi ke langit, tapi tentang berpindah dari kesibukan lahir ke keheningan batin, dari kecepatan ke kelambatan yang penuh makna, dari hampa ke hadrah, kehadiran suci di hadapannya. Maka jangan kejar banyak ibadah tanpa hati, sebab satu detik yang penuh kehadiran lebih tinggi nilainya dari 1000 rakaat yang kosong. Satu istighfar yang sungguh-sungguh bisa lebih mengangkat ruhmu dari lembaran hafalan panjang yang tanpa getar cinta. Wahai saudaraku yang bijak, cobalah hadir sepenuhnya, walau hanya 1 menit. Pejamkan matamu, tarik nafas perlahan, ucapkan Allah dengan segenap perasaanmu, dan rasakan detik itu sedang naik, dan ruhmu tengah terangkat bersamanya. Ya Allah, ajarkan kami hadir di hadapan-Mu, bukan sekadar berdiri dalam tubuh, tapi hadir dalam hati. Jadikan waktu kami ruang perjumpaan denganmu. Jadikan detik kami bukan rutinitas, tapi tangga menuju hadirat-Mu. Berikan pada kami rasa yang dalam, rasa bahwa kami sedang bersama-Mu setiap saat.
Amin ya nur as-samawat wal ard. Mi'raj ruhani tidak menghilangkan dunia, tapi menembus dunia. Wahai engkau yang mencari cahaya dalam kegelapan dunia, janganlah engkau menyangka bahwa mi'raj ruhani hanya terjadi ketika engkau meninggalkan dunia. Bukan itu maknanya. Mi'raj yang sejati bukan tentang kabur dari keramaian atau menyepi dari pergaulan, melainkan menembus dunia hingga menemukan Allah yang tersembunyi di balik segala hal. Mi'raj ruhani bukan berarti mengingkari dunia, tetapi menyadari bahwa dunia adalah hijab dan jembatan sekaligus. Ia menutupi bila kau lekat padanya, tapi ia juga membuka bila kau tembus melaluinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyampaikan, orang bijak bukanlah yang lari dari dunia, tapi yang tidak tertawan olehnya. Dunia hanya kulit, isinya adalah rahasia Tuhan. Barang siapa hanya mencium kulitnya, ia tersesat. Tapi siapa yang menggali hingga ke inti, maka dunia menjadi cermin cahaya. Maka jangan engkau remehkan dunia. Jangan pula engkau jadikan ia sebagai tujuan. Dunia bukan musuh, ia hanyalah ujian. Dan justru disitulah Mi'raj dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Wahai jiwa yang meniti, dunia yang engkau tembus akan berubah wajahnya. Dunia yang dulu tampak sebagai rantai, kini menjadi tangga. Uang, jabatan, keluarga, semua berubah fungsi saat hatimu tidak lagi menjadikan mereka sebagai tuan, tapi sebagai amanah dari Tuhan. Itulah mi'raj ruhani. Engkau menyentuh dunia, tapi tidak melekat padanya. Engkau mencicipi rezeki, tapi hatimu tidak tertambat pada rasa. Engkau hidup di bumi, tapi ruhmu berjalan menuju langit. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Namun penjara ini bukan jeruji besi yang mengurung tubuh, melainkan nafsu dan cinta berlebihan kepada dunia yang mengurung ruh dari terbang tinggi. Jika engkau telah bebas dari itu, maka dinding dunia menjadi tembus pandang. Di baliknya engkau melihatnya. Syekh Abdul Qadir berkata, jangan habiskan umurmu menolak dunia, tapi sibukkan hatimu untuk melihat Allah di baliknya. Wahai sahabat, dunia tidak hilang saat engkau naik, tapi cara pandangmu terhadapnya berubah. Ia bukan lagi pusat hidupmu, tapi bagian kecil dari peta ruhani. Kau pakai dunia seperti pakaian, dipakai sewajarnya, dilepas bila telah usang. Dan saat itulah, dunia menjadi cermin ketuhanan. Setiap suara menjadi zikir, setiap pekerjaan menjadi ibadah, setiap pertemuan menjadi peringatan, setiap air mata menjadi permohonan. Maka, jangan takut hidup dalam dunia. Takutlah hidup tanpa kesadaran akan Tuhan dalam dunia. Ya Allah, jadikan dunia tidak sebagai tirai, tapi jendelamu. Tuntun kami untuk hidup dalam dunia tanpa mencintainya lebih darimu. Jadikan pekerjaan kami ibadah. Jadikan keluarga kami madrasah ruhani. Jadikan bumi ini tangga untuk naik, bukan lumpur yang menahan. Amin ya Rabbal Alamin. Puncak Mi'raj. Waktu menjadi cahaya, dan engkau menjadi pantulannya. Wahai penempuh langit yang halus. Inilah puncak dari segala pendakian ruhani, saat waktu berhenti menjadi alat ukur dan mulai bersinar sebagai cahaya. Ketika engkau tidak hanya hadir dalam waktu, tapi engkau menjadi pantulan dari waktu yang telah tercerahkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memberi isyarat. Waktu itu fana, cahaya itu baqa. Jika engkau tenggelam dalam kehadiran Allah, maka waktu menjadi cahaya dan dirimu menjadi cerminnya. Saat itu engkau tidak lagi sekadar hidup di waktu, engkau menjadi pancaran nilai ilahi di dalamnya. Setiap gerakmu menjadi hikmah, setiap diammu menjadi zikir, setiap napasmu menjadi tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Quran Surah An-Nur ayat 35. Ketika ruhmu telah menembus dunia, menembus waktu, maka engkau masuk ke dalam nur itu. Dan hidupmu tidak lagi hanya dijalani, tapi dipantulkan sebagai keindahannya, sebagai kelembutannya, sebagai kehadirannya. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah pada firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah saat waktu tidak lagi membatasi, tetapi menerangi. Engkau tetap hidup dalam jam dan hari, namun ruhmu berada di balik tirai waktu. Engkau menjadi penunjuk jalan bagi yang tersesat, menjadi pelipur bagi yang terluka. Karena engkau telah menjadi pantulan cahaya, waktu menjadi cermin, dan engkau menjadi wajah yang dipantulkan oleh keabadian. Dunia tidak lagi keras dan dingin, karena melalui ruhmu, dunia mengenal hangatnya kasih ilahi. Syekh Abdul Qadir memberi nasihat yang halus. Engkau akan tahu bahwa engkau telah sampai jika kehadiranmu membawa ketenangan bagi yang gelisah, dan diammu membungkam syahwat dunia. Wahai penempuh, jangan puas hanya sampai pada ibadah yang rutin. Teruslah hadir, teruslah naik, hingga engkau menjadi cahaya bagi sekitarmu. Hingga waktu tak lagi engkau lewati, tapi engkau isi dengan makna langit. Hingga mi'rajmu menjadi tangga bagi orang lain. Ya Allah, jadikan kami bukan hanya penempuh waktu, tapi pemantul cahayamu. Jadikan setiap jam kami penuh makna, setiap langkah kami menyejukkan bumi, dan setiap diam kami menembus langit. Biarkan wajah kami menjadi cermin dari keindahanmu, dan waktu kami menjadi taman keabadian. Amin ya nur as-samawat wal ard. Jadilah pencari langit dalam detik-detikmu. Wahai jiwa yang tengah terjaga, pernahkah engkau duduk dalam keheningan, lalu tiba-tiba merasa seperti ada yang memanggil dari balik waktu? Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa. Sebuah kerinduan yang tidak berasal dari bumi, yang mengajakmu memandang ke atas, bukan dengan mata, tetapi dengan kesadaranmu. Itulah panggilan langit, dan hanya mereka yang hidup dalam detik-detiknya dengan hati yang terjaga, yang dapat mendengarnya. Maka jadilah engkau pencari langit, bukan dalam ilusi masa depan, tapi dalam detik ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis dalam Futuh Al-Ghaib, orang-orang yang mengenal Allah tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Setiap helaan nafas mereka adalah pengembaraan menuju langit. Mereka melihat kepada waktu, bukan sebagai lintasan, tapi sebagai kendaraan untuk sampai kepada Tuhan mereka. Waktu bukanlah durasi, tapi medan mi'raj. Waktu adalah tangga yang diam-diam terbentang dari hatimu ke arasnya. Namun tangga itu tak dapat terlihat kecuali oleh jiwa yang telah bening, dan ia tak dapat dinaiki kecuali oleh mereka yang jujur dalam pencarian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka usaha mereka itu akan dibalas dengan baik." Quran Surah Al-Isra ayat 19. Wahai sahabat ruhani, jadilah pencari langit dalam detik-detikmu. Detik bukan sekadar lintasan waktu, ia adalah cermin yang memantulkan kesiapanmu. Mereka yang mengabaikan waktu telah mengabaikan cahaya, tapi mereka yang menjaganya, seolah-olah menjaga anak panah yang akan diluncurkan menuju samudra ilahi. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika engkau hadir di setiap waktu, maka engkau telah berzikir dengan waktu itu. Dan jika engkau lalai, maka waktu itu akan menjadi saksi atas kelalaianmu. Maka jangan tunggu waktu luang. Gunakan detik yang kau miliki sekarang. Saat kau berzikir dalam hati, saat kau memilih sabar daripada marah, saat kau menundukkan ego, itulah saat ruhmu sedang melangkah. Meskipun orang lain melihatmu diam, di dalam kau sedang naik tangga langit." Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai yang sedang bertanya-tanya, apa maksudnya menjadi pencari langit? Maksudnya adalah, jadilah orang yang memaknai waktu. Jadilah yang mengubah rutinitas menjadi ibadah, yang menjadikan tidur sebagai tawakal,
Diam sebagai tafakur, bicara sebagai hikmah, dan gerak sebagai zikir. Jadilah pencari langit dalam tiap-tiap hembusan nafasmu, bukan karena ingin dilihat, tapi karena engkau telah melihat betapa rapuhnya dunia dan betapa indahnya langit. Ketahuilah, langit bukan tempat tinggi di atas awan. Langit adalah tingkat kesadaranmu, kemurnian hatimu, kerinduanmu pada Allah. Maka, saat engkau memperhalus hatimu, saat engkau memurnikan niatmu, saat engkau mengalirkan cinta, saat itulah engkau telah naik ke langit, walau kakimu tetap berpijak di bumi. Wahai pencari Tuhan, jangan tunggu sempurna untuk naik. Langit selalu terbuka. Detik ini adalah undangan, jangan abaikan, jangan tunda. Karena setiap detik yang kau sadari adalah tangga menuju surga, dan setiap kelalaian adalah kejatuhan perlahan. Ya Allah, jadikan kami pencari langit dalam detik-detik kami. Jangan biarkan kami terbuai oleh waktu yang kosong. Penuhi hari kami dengan makna. Hadirkan Engkau dalam sepi kami, dalam letih kami, dalam tangis kami. Angkat kami setahap demi setahap, dari bumi yang berat menuju langit yang ringan. Jadikan kami penempuh waktu yang penuh cahaya, dan biarkan kami kembali kepadamu dalam keadaan ruhani yang telah sampai. Amin ya Rabbal Alamin. Jadilah pencari langit dalam detik-detikmu. Wahai jiwa yang tengah terjaga, pernahkah engkau duduk dalam keheningan, lalu tiba-tiba merasa seperti ada yang memanggil dari balik waktu? Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa. Sebuah kerinduan yang tidak berasal dari bumi, yang mengajakmu memandang ke atas, bukan dengan mata, tetapi dengan kesadaranmu. Itulah panggilan langit, dan hanya mereka yang hidup dalam detik-detiknya dengan hati yang terjaga, yang dapat mendengarnya. Maka jadilah engkau pencari langit, bukan dalam ilusi masa depan, tapi dalam detik ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis dalam Futuh Al-Ghaib, orang-orang yang mengenal Allah tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Setiap helaan nafas mereka adalah pengembaraan menuju langit. Mereka melihat kepada waktu, bukan sebagai lintasan, tapi sebagai kendaraan untuk sampai kepada Tuhan mereka. Waktu bukanlah durasi, tapi medan mi'raj. Waktu adalah tangga yang diam-diam terbentang dari hatimu ke arasnya. Namun tangga itu tak dapat terlihat kecuali oleh jiwa yang telah bening, dan ia tak dapat dinaiki kecuali oleh mereka yang jujur dalam pencarian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka usaha mereka itu akan dibalas dengan baik." Quran Surah Al-Isra ayat 19. Wahai sahabat ruhani, jadilah pencari langit dalam detik-detikmu. Detik bukan sekadar lintasan waktu, ia adalah cermin yang memantulkan kesiapanmu. Mereka yang mengabaikan waktu telah mengabaikan cahaya, tapi mereka yang menjaganya, seolah-olah menjaga anak panah yang akan diluncurkan menuju samudra ilahi. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika engkau hadir di setiap waktu, maka engkau telah berzikir dengan waktu itu. Dan jika engkau lalai, maka waktu itu akan menjadi saksi atas kelalaianmu. Maka jangan tunggu waktu luang, gunakan detik yang kau miliki sekarang. Saat kau berzikir dalam hati, saat kau memilih sabar daripada marah, saat kau menundukkan ego, itulah saat ruhmu sedang melangkah. Meskipun orang lain melihatmu diam, di dalam kau sedang naik tangga langit." Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai yang sedang bertanya-tanya, apa maksudnya menjadi pencari langit? Maksudnya adalah, jadilah orang yang memaknai waktu. Jadilah yang mengubah rutinitas menjadi ibadah, yang menjadikan tidur sebagai tawakal, diam sebagai tafakur, bicara sebagai hikmah, dan gerak sebagai zikir. Jadilah pencari langit dalam tiap-tiap hembusan nafasmu, bukan karena ingin dilihat, tapi karena engkau telah melihat betapa rapuhnya dunia dan betapa indahnya langit. Ketahuilah, langit bukan tempat tinggi di atas awan. Langit adalah tingkat kesadaranmu, kemurnian hatimu, kerinduanmu pada Allah. Maka,
saat engkau memperhalus hatimu, saat engkau memurnikan niatmu, saat engkau mengalirkan cinta, saat itulah engkau telah naik ke langit, walau kakimu tetap berpijak di bumi. Wahai pencari Tuhan, jangan tunggu sempurna untuk naik. Langit selalu terbuka. Detik ini adalah undangan, jangan abaikan, jangan tunda. Karena setiap detik yang kau sadari adalah tangga menuju surga, dan setiap kelalaian adalah kejatuhan perlahan. Ya Allah, jadikan kami pencari langit dalam detik-detik kami. Jangan biarkan kami terbuai oleh waktu yang kosong. Penuhi hari kami dengan makna. Hadirkan Engkau dalam sepi kami, dalam letih kami, dalam tangis kami. Angkat kami setahap demi setahap, dari bumi yang berat menuju langit yang ringan. Jadikan kami penempuh waktu yang penuh cahaya, dan biarkan kami kembali kepadamu dalam keadaan ruhani yang telah sampai. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai penempuh jalan ruhani, setelah kita menelusuri setiap lapisan waktu, setiap makna detik, setiap panggilan sunyi yang bergema dari langit, kini kita tahu bahwa mi'raj ruhani bukan tentang pergi ke tempat jauh, tapi tentang masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Tentang menyelami waktu, bukan sebagai alat ukur usia, tetapi sebagai tangga rahasia menuju hadiratnya. Mi'raj terjadi saat engkau menghadirkan Allah dalam detikmu. Saat dunia tak lagi mengikatmu, meski kau masih di dalamnya. Saat waktu menjadi cahaya, dan engkau memantulkan sinarnya. Kamis 1, saat setiap gerak, diam, jikir, tangis dan senyap menjadi ibadah, menjadi pendakian. Wahai pencari, jangan tunggu waktu ideal, karena detik inilah waktu itu. Jangan menanti tempat suci, karena hatimu bisa menjadi Ka'bah bila telah dibersihkan. Dan jangan merasa engkau belum siap, karena mi'raj bukan hadiah untuk yang sempurna, tapi untuk yang jujur dan sungguh-sungguh mendaki. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Maka marilah kita berdoa di penghujung renungan ini. Ya Allah, bukalah bagi kami langit waktu yang tersembunyi. Ajarkan kami untuk naik, bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Sucikan detik-detik kami dari kelalaian, dari cinta dunia yang semu, dari kegelisahan yang tanpa arah. Jadikan hidup kami mi'raj yang terus mendaki, dan jadikan kami cahaya bagi mereka yang sedang mencari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang mi'raj ruhani melalui waktu dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.